Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Novi Aulia, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan NIM 2042100182. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi sila ketiga dan sila keempat dalam aspek kehidupan berbangsa. Berikut cuplikan penjelasan mengenai implementasi sila ketiga dan sila keempat dalam kehidupan berbangsa. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi sila ketiga dan keempat dalam aspek kehidupan bangsa. Implementasi sila ketiga Pancasila. Sila Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan ini terjadi karena didorong keinginan dan mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka, berdaulat, menjaga kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian abadi. Butiran-butiran implementasi sila ketiga sebagai berikut. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. Oleh sebab itu, perang antara suku dan agama tidak perlu lagi terjadi. Kita harus saling menghormati dan bersatu demi Indonesia. Rela berkorban dan demi kepentingan bangsa dan negara. Butir ini menghendaki setiap warga negara dalam memberikan sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada negara. Pengorbanan kepada negara ini dapat dilakukan dengan menjadi militer, sukarela, menjaga keamanan lingkungannya, menegakkan disiplin, dan sebagian warga negara dilakukan dengan bekerja keras dan taat membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Implementasi sila ketiga Pancasila. Cinta tanah air dan bangsa. Putri ini menghendaki setiap warga negara mencintai atau adanya keinginan setiap warga negara memiliki rasa keindonesiaan, kecintaan atau Indonesia dapat dilakukan dengan menggantungkan nama Indonesia dalam menernagai kegiatan seperti olimpiade, olahraga, maupun ilmu pengetahuan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa bertanah air Indonesia. Putri ini menghendaki adanya satu sikap yang berwujud tampak dari setiap warga negara Indonesia menghargai tanah air Indonesia, mewarisi budaya bangsa, hasil karya, dan hal-hal yang menjadi milik bangsa Indonesia. Sikap bangga ini ditunjuk dengan berani dan percaya diri menunjukkan identitas sebagai warga negara Indonesia baik lewat budaya, perilaku, dan teknologi yang berkembang di Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berhineka tunggal ika. Butir ini menghendaki adanya pergaulan dan hubungan baik ekonomi, politik, dan budaya antar suku, pulau, dan agama, sehingga terjalin masyarakat yang rukun, damai, dan makmur. Kemakmuran terjadi karena pada dasarnya setiap suku, agama, dan pulau mempunyai kekhususan yang bernilai tinggi, dan hal ini juga bermanfaat bagi yang lain. Adapun contoh-contoh implementasi sila ketiga dalam kehidupan sehari di sekitarnya, yaitu pertama, di lingkungan keluarga, mencintai sesama anggota dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga. Kedua, mengutamakan kepentingan keluarga. Ketiga, tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga. Keempat, saling menyayangi, tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai, serta bergotong royong di antara sesama anggota keluarga. Kemudian ada juga di lingkungan sekolah. Pertama, menghindari sikap perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah. Kedua, mencintai dan saling menghormati antar teman, guru, dan petugas sekolah. Ketiga, mengutamakan kepentingan sekolah. Keempat, bergaul dengan teman tanpa saling mengejek dan membedakan antar suku, agama, ras, dan golongan. Kelima, ikut melaksanakan upacara bendera. Keenam, menghargai pendapat teman saat berdiskusi suatu masalah dan tidak egois jika pendapatnya tidak diterima. Kemudian ada juga di lingkungan masyarakat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengikuti kegiatan peringatan Hari Bahasa Nasional seperti ikut lomba atau pentas budaya,
mengorbankan atau menyumbangkan sebagian harta untuk pembangunan jalan dan korban musibah. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras antar golongan. Meluangkan waktu untuk menjaga kampung atau poskamling di kerja bakti. Dan tidak membuat keributan yang mengakibatkan kerusuhan. Nah, pada sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk mengandung nilai persatuan bangsa, kesatuan wilayah sebagai pengikatnya manajemen atau menjamin ketuhanan sosial atau nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan kepentingan pribadi dan golongan disesuaikan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Sila ketiga memiliki lambang pohon beringin. Lambang ini merupakan makna bahwa pohon yang besar ini mampu menjadi tempat yang banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kemudian implementasi sila keempat terhadap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai dasar negara yang sering disebut dengan dasar falsafah negara. Dasar falsafat negara atau filosofi Grundslag dari negara ideologi, negara statistik. Dalam hal tersebut Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, ialah Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Sila keempat dalam Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan. Implementasi terhadap aspek geografis. Pertama, sebagai negara kepulauan dengan laut yang luas. Kedua, secara geografis berada di posisi silang. Ketiga, berperan dalam persoalan global positif maupun negatif. Keempat, berbatasan dengan banyak negara. Implementasi terhadap aspek geografi. Pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan atau kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Implementasi terhadap aspek sumber daya alam. Dalam sila ini terdapat beberapa nilai yang terkandung di antaranya. Pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedua, rakyat memiliki utusan atau perwakilan untuk menjalankan tugasnya. Ketiga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat. Kaitannya dengan sumber daya alam, pasal ini mengajarkan betapa pentingnya adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam yang berdasarkan hasil musyawarah atau mufakat. Peraturan yang dibuat berguna untuk mengatur dan menentukan bagaimana cara mengelola sumber daya alam dengan baik dan benar. Adapun implementasi dari pasal ini terkait dengan sumber daya alam seperti pembuatan undang-undang tentang sumber daya alam, memiliki rasa tanggung jawab bersama, menumbuhkan rasa percaya dan menguasai perwakilan rakyat dalam kaitannya dengan sumber daya alam. Implementasi terhadap aspek politik. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memperhatikan pengakuan negara serta pelindungnya terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim musyawarah dan mufakat, dalam iklim keterbukaan untuk saling mendengarkan, mempertimbangkan satu sama lain, dan juga sikap belajar, saling menerima dan memberi. Bahwa setiap orang diakui dan dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Implementasi terhadap aspek ekonomi. Pilar sistem ekonomi Pancasila meliputi ekonomi, etik, dan ekonomika humanistik dalam kurung dasar, nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi, cara atau metode operasionalisasi, ekonomi berkeadilan sosial dan tujuan, konteks
aktualisasi dan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi cukup dikaitkan dengan pilar-pilar di atas dan juga dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus dipecahkan oleh sistem ekonomi apapun. Pertanyaan-pertanyaan itu: A. Barang dan jasa yang akan dihasilkan beberapa jumlahnya. B. Bagaimana pola atau cara memproduksi barang dan jasa itu. Dan C. Untuk siapa barang tersebut dihasilkan dan bagaimana mendistribusikan barang tersebut ke masyarakat. Implementasi terhadap aspek sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini, sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa, cenderung anarkis, bentrok antar kelompok masyarakat, atau dengan yang lainnya muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika, Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengan harusan terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, hak dasar persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Penyimpangan yang terjadi pada sila keempat. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada sila keempat adalah: pertama, banyaknya warga negara masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajiban di dalam hukum. Kedua, ketidaktransparannya atau lembaga-lembaga yang ada di dalam negara Indonesia dalam sistem kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada pemerintah. Ketiga, banyak para wakil rakyat yang merugikan negara dan rakyat. Seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia mencapai mufakat, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Kelima, banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Keenam, demonstrasi yang dilakukan tanpa melapor pada pihak berwajib. 7. Kasus kecurangan terhadap pemilu yang melihat bukan dari sisi kualitas tetapi dari kuantitas. Kedelapan, lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. Dan kesembilan, menciptakan perilaku KKN. Dan 10, pejabat-pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. Dari kesimpulan dari sila ketiga dan sila keempat, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun daerah. Thanks everyone and thank you for
attention. See you next time, guys. Nah, bagaimana tuh penjelasan video tadi? Juga cukup menarik kan untuk kita simak dan kita pahami. Semoga video tersebut bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.